Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ujung Sumping di channel SPNFS. Kali ini saya kebetulan dapat apa ini ya namanya ya, pokoknya permintaan setting ya. Karbunya ini banyak yang kalian tanyakan atau kalian banyak yang tanyakan guys ya, bagaimana settingannya untuk penggunaan harian. Yang ingat ya, ini untuk harian guys ya, karena kalau untuk res atau non harian ini nyeting karbunya nggak terlalu sulit, karena mungkin kita nggak memerlukan settingan yang benar-benar ngelangsam stabil ya kalau untuk non harian. Nah, ini settingan karbu untuk benar-benar harian, jadi perubahannya itu cukup banyak guys ya. Ini penampakan karbunya ini adalah nih, kalian baca sendiri aja ya mereknya tuh. Racing Team Superflow generasi 2. Oke. Ini yang selalu saya roasting guys. Kenapa? Karena jika untuk harian ini perubahannya ekstrim banget, banyak banget, hampir dari segala aspek kita rubah guys ya. Nah, di sini akan saya bahas apa aja yang saya rubah dan sekalian mau saya pasang guys ya. By the way, kebetulan ini baru banget beres. Mau saya pasang di motor saya dulu, kemudian saya tes dulu guys ya. Kemarin sebenarnya untuk di motor saya ini udah enak guys ya, cuman ketika dipasang di motor ownernya ini ada sedikit basah di RPM bawah, dan ya itu minusnya. Jadi ketika bukaan gas awal itu tetap ngeses, padahal coakannya udah cukup dalam dan ukuran pilot jet udah pas yang sesuai dengan langsam lah intinya. Ukuran pilot jet itu udah dapat karena langsamnya udah bagus, cuman bukaan gas awal masih tetap ngeses padahal coakan udah cukup banyak ya, besar, dan jika ditambah lagi saya takutkan nanti akan ada masalah guys ya. By the way, ini kita review dulu coakannya se ekstrim gimana. Lihat nih, ini di bagian nozzle-nya, rumah nozzle-nya saya coak hampir habis-habisan guys. Kenapa harus dicoak habis kayak gini? Ini supaya nggak mentok ke skep ya. Karena skep itu kalau ini nggak dicoak kayak gini, dia mentok, nggak nutup, nggak napak sempurna ke dasarnya guys ya. Harusnya ketika skep dilepas, setelan langsam ini dilepas nih, otomatis kan skep harus bisa napak sempurna ke bagian sini guys, di dasarnya ya. Kalau nggak napak sempurna, penyebabnya apa? Untuk BRT generasi kedua ini penyebabnya gara-gara keganjel ini guys nih. Keganjel daging ini ya, cekungan ini. Karena apa? Karena ini salah persepsi, ini salah konsep guys ya. Harusnya yang tingginya itu guys ya, untuk pihak BRT kalau nonton ini kalian bikin karbu yang aneh banget. Harusnya kalian yang tingginya itu bukan bagian cekungan ini guys ya, untuk pihak BRT, tapi yang tingginya itu adalah bagian dasar karbu ya, menyesuaikan dengan diameter venturinya ya. Sekali lagi, yang tingginya itu bagian dasar karbunya ini ya. Untuk pihak BRT, kamu nanti biar ngeluarin generasi ketiga nggak salah dan nggak bikin banyak orang pusing untuk nyeting karbu harian ya. Walaupun sekarang mungkin banyak yang cocok dengan settingan karbu BRT generasi kedua ini, mungkin itu cocoknya di mesin-mesin yang udah sepekan ya. Kalau di mesin standar generasi kedua ini saya tidak rekomendasikan guys ya, karena settingannya kalau untuk harian itu terlalu ekstrim kesebutnya. Tapi kalau untuk res sih masih enak-enak aja ya. Nah, ini harusnya itu tinggi, makin gede makin kecil diameter karbu ya, jika bodinya sama, bodi luarnya sama nih. Ini kan bodi luarnya sama dengan PWK 34 guys ya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah itu untuk ngirit produksi. Jadi cetakannya satu untuk semua ukuran, itu nggak masalah. Cuman yang dipermasalahkan di sini adalah penyesuaian di rumah nozzle-nya yang salah kaprah guys ya. Sehingga efeknya fatal guys ya. Kalau rumah nozzle ini salah konsep, nanti efeknya fatal ke skep, ngaruh ke setelan langsam, nanti ngaruh terus ke settingan RPM bawah, sangat berpengaruh yang menyebabkan kalau dipakai harian itu terlalu basah. Kalau untuk res ini cocok guys, cuma untuk harian ini fatal banget ya. Ini baru coakan utama ya, kita lihat nih ini. Sekali lagi untuk pihak BRT, kalau Anda nonton video ini ya, biar nanti kalau ngeluarin karbu generasi ketiga itu ramah untuk sehari-hari, nggak apa-apa deh, kayak saya kasih info gratis ya, supaya karbunya itu lebih gampang setting. Yang ditinggikannya itu sekali lagi ya, bukan bagian sini, tapi yang dasar karbunya ini. Jadi makin kecil diameter karbu, yang tingginya itu harusnya bagian dasar ini. Jadi bagian cekungan ini tetap kurang lebih tengahnya itu hampir rata dengan dasar
si skep ini ya, tempat skep menapak. Nah, bagian tengah si rumah nozzle ini harusnya tingginya kurang lebih kayak gini ya. Nanti kiri kanannya tinggal ya seperti biasa cekung menyesuaikan dengan intake. Jadi yang harus tebalnya itu bagian sini. Jadi nanti skep akan napak sempurna walaupun ukuran karbunya ini body 34 misalnya, tapi ukuran karbunya nanti 24 itu bisa ya, BRT ya, bisa. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau konsepnya seperti yang sebelumnya itu salah ya, karena skep makin kecil karbu nanti skep makin keganjal sama bagian ini kalau yang tingginya hanya bagian ini. Oke, udahlah itu ya untuk pihak produsen karbu. Oke, kita perlihatkan lagi coakan yang bagian di bodi karbunya. Itu yang rumah nozzle-nya ekstrim banget ya, di karbunya sih nggak terlalu ekstrim ya, kurang lebih sekitar 3 mili guys, anjay hampir 4 mili sih ya, kehitungnya ekstrim lah ya tuh. Coakannya kurang lebih dibikin kayak gini. Jadi bagian sini juga perlu dicoak, terus bagian sini dicoak. Kenapa bagian belakang perlu dicoak? Ini karena ya si skep itu kalau ini nggak dicoak, lubang cutaway-nya itu jadi terlalu pendek, terlalu kecil, otomatis RPM bawah akan selalu basah, yaitu penyebab kenapa saya coak juga bagian sininya guys ya, supaya flow udaranya makin banyak ketika posisi idle. Jadi idlenya bisa kayak karbus standar nanti kalau udah kayak gini tuh. Saya bikin flow-nya itu pokoknya memperbesar flow udara ketika skep posisi langsam lah, kurang lebih kayak gini ya. Terus kekurangan karbu ini ya, selain tadi si rumah nozzle-nya yang harus coak habis-habisan gini, itu ada di lubang out pilot jet guys ya. By the way ini udah saya perbesar ke ukuran pada umumnya karbu PWK. Sebelumnya seperti apa bang? Sebelumnya penampakannya kayak gini ya. Ini mengingatkan saya ke waktu-waktu saya nyeting karbu KW tahun 2011 lah pokoknya ya. Dulu karbu KW itu rata-rata out pilot jetnya kecil-kecil kayak gitu guys ya. Jadi saya inget betapa sulitnya nyeting karbu PWK zaman dahulu guys ya. Padahal sekarang itu karbu KW aja lubang-lubang ininya udah cukup presisi, sedangkan si BRT generasi kedua ininya kecil banget guys ya. Kenapa kalau ininya kekecilan itu jadi masalah? Sebenarnya nggak masalah kalau balance antara lubang out pilot jet yang bawah yang ini ya, yang utama yang mensuplai ketika langsam atau ketika skep nutup, dengan lubang bypass pilot jet dia diameternya balance ya, dalam artian bagian sini kecil otomatis bagian sini juga harus kecil menyesuaikan. Jadi nanti ukuran pilot jet bisa dapat yang ukurannya agak gede misalnya, itu nggak masalah ya. Cuman masalahnya di BRT ini nggak balance guys ya. Out pilot jet yang bagian untuk mensuplai saat skep nutup itu kecil banget, sedangkan yang untuk bypass pilot jetnya ini gede banget guys ya. Jadi itu jomplang. Jadi idalnya dapat ketemu nggak masalah, cuman ketika bukaan gas awal tetap ngeses. Yang ngesesnya diakibatkan bukan gara-gara dari selain dari flow yang kurang tadi, tapi disebabkan juga gara-gara si lubang ini yang kebesaran ya. Bukan masalah dari head nozzle, bukan juga masalah dari jarum. Karena apa? Karena kalau kalian gonta-ganti jarum atau head nozzle, misal ngeses itu kan biasanya saya sembuhkan dengan head nozzle yang tinggi. Nah di BRT ini nggak cocok guys. Kalau kita pakai head nozzle tinggi, yang ada nanti karbu nggak mau digas karena keringan banget ya. Jadi karakternya itu langsamnya kering, bukaan gas awalnya dia basah. Ketika gas ditambah lagi ke atas itu dia kering karakternya. Jadi nggak cocok jika digunakan head nozzle yang terlalu tinggi yang seperti biasa saya pakai di PWK lain. Di PWK BRT ini nggak bisa guys ya. Jadi cocoknya itu tingginya tetap pakai nozzle yang standar. Nah nanti penyesuaian di jarum ya. Cuman kalau lubang ini nggak kita revisi, dalam artian ini kan saya udah perbesar, udah saya revisi ke ukuran PWK pada umumnya guys ya. Ini sudah saya revisi. Ukurannya berapa bang? Ini kurang lebih berapa ya? Sekitaran 0,1 mungkin ya. 0,1 mili guys ya. Karena untuk bor 0,3 itu nggak masuk. Jadi kemungkinan ini 0,1 mili guys ya. Awas jangan terlalu besar. Kalau ini terlalu besar nanti ukuran pilot jet kalian minta kecil. 0,1 mili itu udah ukuran rata-rata karbu PWK ya. Jadi kalian bisa tiru bagian sininya 0,1 nih. Ini salah satu yang menyebabkan PWK BRT ini sulit di setting. Kemudian untuk out pilot jet yang atas, ini untuk yang bypass pilot jet ya. Ini kalian perkecil guys ya. Seharusnya dari sananya sih. Cuman ya ini gara-gara entahlah pihak BRT gimana ya. Cuman untuk motor yang spekan memang ya, lubang yang sebelumnya atau bawaan BRT-nya ini udah cocok ya. Ukurannya itu kurang lebih
di atas 1,2 mili guys untuk lubang ini. Gila, lubang bypass pilot jet aja di atas 1,2 mili, bayangin kalian ya. Ini benar-benar basah ketika bukaan gas sedikitnya guys ya. Cuman untuk motor sepekan atau untuk motor balap ini bagus ya lubang bawaan BRT karena responsif ya. Cuman minusnya ketika dipakai di motor spek harian ini akan ngeses parah ya. Jadi solusinya kalian pakai lem porting seperti saya ini. Kemudian diperkecil ke lubang sekitaran ukuran 0,5, 0,6 atau 0,7 sampai berapa ya? 0,8an kalau untuk harian, motor standar harian itu maksimal di 0,8an lah untuk lubang ininya ya. Untuk motor yang spekan mungkin di 1 mili sampai 1,2an kayak bawaan si BRT-nya ini. Nah, awas jangan terlalu besar nanti ngeses. Kalau kekecilan paling nanti ngok ya, bisa diakali dari profil atau bentukan si head nozzle plus jarumnya ya. Kalau kekecilan, kalau kegedean itu susah ngakali dari jarum sama head nozzle, yang ada nanti dirapetin nggak mau digas, ditinggiin sama nggak mau digas guys ya. Jadi paling cocok dibuat sama kayak PWK yang pada umumnya di sekitaran lubangnya itu sekali lagi di 0,5 sampai ya 0,8 lah, itu udah cocok untuk sehari-hari. Ini saya bikin di sekitaran 0,6 0,7 lah, ini udah cocok banget ya untuk spek-spek harian guys ya. Motor porting juga ini masih cocok kalau digunakan sehari-hari, ingat ya, bukan untuk balap-balapan. Oke, sekarang kita rakit. Untuk penyesuaian lainnya nggak banyak, udah gitu doang. Sisanya tinggal penyesuaian PJMJ sesuai spek ya, nggak aneh lah yang lainnya. Yang anehnya cuman bagian tadi yang semua saya perlihatkan guys ya. Nah, ini yang menyebabkan kalau karbu ini dipasang di motor-motor spek harian kalian guys ya, itu akan sangat sulit untuk nyeting, apalagi ingin dapat langsam yang bagus. Nah, kalau kalian sudah menerapkan tips trik dari saya, kita lihat nanti kita di akhir video bikin cek soundnya seperti apa karbu ini ketika sudah beres di tuning. By the way, untuk lubang air jetnya juga ini saya perbesar ke ukuran ya biasa saya pakai lah untuk motor-motor standar harian di 4 tak ya, ukurannya kurang lebih segini. Ini di berapa ya, lupa lagi saya, di sekitaran 1,2 mili kalau nggak salah ya, sekitaran 1,2 mili karena ini digunakan untuk motor harian guys ya. Kalau nggak diperbesar itu sebelumnya ukuran mainjet itu nggak mau di ukuran 110 untuk Satria FU. Sekarang FU-nya udah di porting, masa ukuran mainjetnya kecil banget, kan kurang ketenaganya ya. Dikasih besar kalau lubang air jetnya tidak disesuaikan, yang ada malah berebet. Jadi saya sesuaikan di lubang air jetnya dulu, ukurannya diperbesar. Yang asalnya mungkin berapa mili kemarinnya di 0,3, sama sih dengan PWK pada umumnya. Cuman kebasahan gitu ya. Jadi saya perbesar ke 1,2, dan 1,2 ini udah cocok banget di spek motor harian lah, sampai porting harian itu cocok guys ya. Oke, saya mau pasang dulu. Untuk PJMJ yang saya pasang nih untuk Satria FU standar porting ya. Saya dapat PJ-nya itu untuk si BRT ini cuman di PJ32 dan mainjetnya di sekitaran 115 guys ya. Untuk setelan angin cuman dapat di 2 putaran lah, 2 sampai 2,5 putaran. Di PJ32 itu kehitungnya langsam ya, saya ngejar langsam stabil. Kalau kalian mau ngejar respon itu tinggal dikurangi sekitar setengah sampai 1 putaran lah, itu responnya dapat banget ya. Cuman untuk langsam dia agak sedikit naik turun, cuman masih toleransi lah untuk sehari-hari ya, nggak masalah. Cuman warna busi nanti agak hitam sedikit nggak masalah, yang penting kalian suka respon. Oke, saya mau pasang dulu dan kalian langsung lihat aja lah cek soundnya, hasilnya karbu yang merungsingkan ini setelah dituning itu kayak gimana guys ya. Hasilnya oke banget sih, cuman ya cek aja di video ini guys ya. Perhatikan baik-baik ketika saya pengetesan suara hasil settingan karbu ini. Guys, ini dia hasil cek sound PWK BRT Gen 2 yang sudah beres di tuning. Kita cek sound langsam dan RPM bawah tipis-tipis guys ya.
setelan langsam dan bukaan gas awalnya udah enak. Saya mau tes jalan dulu dari RPM bawah sampai RPM atas, ada masalah atau enggak ya. Kalian kalau mau denger paling saya sediain suaranya doang. Ini dia suara tes dari RPM bawah sampai RPM atasnya, guys. Nah, kurang lebih segitu guys ya pengetesan untuk PWK 28 BRT generasi kedua sampai kurang lebih tadi digeber di 12.000 RPM ya. Saya nggak berani lebih karena ini masih pagi guys ya, sekarang jam 5 pagi. Jadi cuaca juga lagi berkabut guys tuh. Jadi saya gak berani geber kenceng-kenceng, segitu juga udah pas lah ya untuk motor yang standar harian atau sampai porting harian. Ini udah oke banget, dari RPM bawah udah bersih, langsam udah oke, RPM atasnya udah oke juga. Udah cocok dibungkus guys ya. Kebetulan ini juga dipasang di 1000 ya, cuman speknya porting harian. Jadi piston masih standar pakai yang selembar, porting nokenas masih standar. Segitulah spek mesinnya, dan knalpot dia pakai free flow, terus CDI BRT, yang lainnya standar kalau nggak salah ya. Ini udah cocok lah untuk spek mesin yang mirip-mirip seperti itu guys, mantep lah. Sekian video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jadi ini mudah-mudahan jadi suatu pencerahan untuk kalian user karbu PWK BRT generasi kedua ya. Bisa kalian tiru seperti ini. Jika nggak mau repot, saran saya mending ganti karbunya ke merek yang lain. Bisa cari di UMA itu lebih simpel ubahannya, atau di merek Kawahara itu juga kurang lebih simple banget perubahannya. Mungkin segitulah ya. Kalau kalian nggak mau repot, kalau kalian mau repot ya tiru aja semua perubahan yang saya lakukan di karbu ini. Sekali lagi sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.